Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu bin niyati wal ikhlasi wa ibtigha'i ridha'illahi ibadatun atau ibadatan. Setiap amalan yang bermanfaat akan menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Dari sini para ulama termasuk diantaranya Al-Imam As-Subki dalam kitab Ashbah wan Nadhair mengatakan niat itu punya dua fungsi. Niat itu Pak diantaranya punya dua fungsi. Yang pertama, niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Artinya gara-gara niat perbuatan yang sama bisa dinilai ibadah, bisa dinilai kebiasaan. Contoh, Bapak Ibu tiap hari mandi pagi. Tiap hari mandi pagi. Hari Jumat juga mandi karena sudah kebiasaan pagi. Ketika misalnya, Bapak ngapain mandi pagi hari Jumat ini? Lah memang saya biasa mandi Pak, mau ke kantor. Ya sudah. Mandinya itu nilainya kebiasaan, nggak ada nilainya. Tapi ketika yang satu, kenapa Bapak mandi pagi-pagi? Oh ini hari Jumat Ustaz. Sunnahnya Rasulullah mandi pagi Pak. Jadi saya mandi ini niatnya memang menjalankan sunnah Rasulullah. Padahal sama-sama mandi Pak. Bahkan di kamar mandi yang sama. Tapi yang satu dinilai ibadah sama Allah, yang satu dinilai kebiasaan. Lagi-lagi karena karena niat. Sama-sama di dalam masjid, duduk bareng ngobrol, berbah. Ente ngapain di masjid? Wih panasnya di luar. Alhamdulillah di masjid ini ada AC. Berarti dia masuk ke masjid itu untuk istirahat, merasakan dinginnya. Yang satu ditanya, ente ngapain di masjid? I'tikaf Ustaz. Sama-sama di dalam masjid, tapi yang satu malaikat mencatat fulan itu dapat pahala i'tikaf. Si fulan tidak mendapatkan pahala Kenapa membedakan pada sama-sama di musholla, sama-sama di masjid? Yang satu niat i'tikaf, yang satu tidak Itu fungsi yang pertama, yaitu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Makanya nanti Bapak kalau hari Jumat mandi pagi, niatin, jangan sekedar mandi-mandi saja. Niatkan kalau itu sunnahnya Rasulullah. Kedua, niat itu fungsinya membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jika tadi membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, kalau ini membedakan antara ibadah dengan ibadah. Contoh, Bapak Ibu mandi, niatnya ibadah. Tapi kan ibadah mandi itu macam-macam. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ya Pak ya. Ada mandi menghilangkan amarah. Sama-sama mandi tapi dan sama-sama ibadah itu Pak. Tapi berbeda karena kalau Bapak niatnya mandi wajib, selesai. Dapat menggugurkan hadas besar. Itu membedakan. Sama-sama sholat 2 rakaat, masuk masjid 2 rakaat, Allahu Akbar, niat. Itu bisa qobliyah, bisa tahiyatul masjid, bisa sunnah wudu, bisa sunnah mutlak, macam-macam. Nah yang membedakan itu apa Pak? Niat, padahal gerakannya sama, bacaannya sama. Artinya di sini niat bukan lagi membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, tapi membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sampai sini. Sedekah mengeluarkan dari kantong duit. Ini bisa sedekah, bisa hibah, bisa hadiah, bisa mahar nikah. Ya. Bisa jual beli, upah, macam-macam, sama-sama keluar, bisa zakat. Ibadah semua enggak, Pak? Yang membedakan antara ibadah itu apa? Niat. Sampai sini jelas, Pak ya? Itu dua fungsi para ulama. Dan kalau boleh saya tambahkan menjadi 3, walaupun ini sebetulnya tersirat dalam 2 poin tadi.
Niat juga mengubah, tidak sekedar membedakan antara kebiasaan dan ibadah, tetapi mengubah kebiasaan baik menjadi ibadah. Bapak ibu tiap hari bantu tetangga, ngirim makanan ke sebelah. Baik nggak itu, Pak? Baik. Ada pahalanya nggak? Tergantung niat. Ketika ditanya, ente ngapain ngirim tetangga? Ya nggak enak aja, Ustaz. Ana makan dia nggak makan. Ya sudah, berarti karena nggak ente kenapa ngasih itu? Ya kata Rasulullah, kita dianjurkan membantu sesama, Ustaz. Saya menjalankan sunnah Rasul. Dapat pahala nggak, Pak? Padahal itu sudah dibiasakan dia lakukan. Seketika itu dia mendapatkan pahala karena kebiasaannya telah berubah menjadi ibadah di sisi Allah. Inilah poin yang dimaksudkan oleh pengarang buku tadi, kullu amalin nafi'in, seluruh perbuatan yang bermanfaat, yusbihu bin niyah, menjadi berubah karena niat yang ikhlas karena Allah, menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Sampai sini Bapak Ibu jelas? Insyaallah. Insyaallah.